Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Elizabeth Sri Handayani dari SMK Negeri 11 Kota Malang. Saya adalah CGP Angkatan 11, kelas 15A. Setelah ini saya akan mempersembahkan sebuah video yang merupakan hasil produk karya saya sendiri tentang implementasi yang sudah saya lakukan mengenai modul 1.4, yaitu budaya disiplin positif. Adapun semoga harapan saya dari membuat video ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian agar lebih mengenali dan memahami dan juga mampu mengimbaskan ke sekolah Bapak Ibu sekalian tentang budaya disiplin positif. Terima kasih, salam sehat selalu, selamat berkarya. And smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow. For now, you're everything in my day. I love the way you like a song. You know my heart, 'cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my pagi Bapak Ibu sekalian. Baik, luar biasa sekali ya semangatnya pagi ini. Sambil menunggu rekan kita yang satunya, mungkin kita mulai dulu ya. Karena memang kita ada sedikit keterbatasan waktu dan juga memang agak padat ya untuk kegiatan hari Kamis ini. Sehingga saya benar-benar sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian karena sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan implementasi aksi nyata. Dalam hal ini adalah saya ingin menjelaskan tentang budaya positif seperti itu yang di sekolah yang saya dapatkan selama pembelajaran CGP. Selama beberapa waktu minggu kemarin. Nah, untuk awal-awal sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya perkenalkan saya dengan Elizabeth Sri Handayani dan saya sekarang sedang menjalani kegiatan CGP Angkatan 11 yang dimana sekarang masuk ke dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya disiplin positif. Semoga selama 1 jam depan semuanya kegiatan ini bisa ikuti dengan baik. Untuk forum diskusi akan dilakukan di akhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya.
Ya baik, jadi sekarang kita membahas tentang disiplin positif, dimana kita selalu tahu ya disiplin positif itu memang adalah hal yang menjadi fokus utama kita di kurikulum Merdeka ini, seperti itu. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bu Lulu, terima kasih untuk kehadirannya di tengah-tengah kesibukannya. Jadi nanti semoga kita bisa mengikuti kegiatan ini selama 1 jam ke depan dengan baik. Kita sebelum masuk kegiatan penjelasan tentang seperti apa sih budaya disiplin positif itu sebenarnya, kita coba untuk melakukan kegiatan pemantik, di mana kita akan melakukan sebuah permainan, yaitu di mana sekarang tugas jenengan saling berpasang-pasangan. Nah, monggo silahkan jenengan berkoordinasi sendiri dengan orang-orang di samping atau di belakang atau depan jenengan. Dan sekarang jenengan tugasnya adalah jenengan saling bermain yang namanya mengepalkan tangan. Jadi, nah silahkan tangannya dikepalkan, terus kemudian yang sebelah kanan jenengan tugasnya adalah tetap mempertahankan kepala yang ada di kiri. Kiri itu bagaimana? Ini. Ya, yang itu. Coba diangkat tangan kirinya mana? Oke, nah tugasnya yang sebelah kiri ya, kirinya jenengan, berarti tugasnya adalah mencoba untuk membuka kepalan tangan. Nah, yang sebelah kanan, gimana caranya kepalan tangan itu tidak boleh sampai terlepas. Entah nanti caranya jenengan dengan membujuk, kemudian memasak, dan yang lain-lain. Misalnya contoh, nah kayak gini. Oh gini. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi, nah dicoba sampai ini. Kita mulai ya, kita mulai sekitar kurang lebih 30 detik. Gitu ya. Oke, sekarang yang ini yang pemain sebelah kanan itu berarti pemain B ya. Oh ya, monggo. Pak Umar nama siapa nanti? Pak Umar nama siapa? Pak Umar sama Pak Jihan. Ya sama, cowok. Duduk aja. Oke. Oke, 1, 2, 3. Sekarang pemain saling mencoba membuka kepala masing-masing. Oke, bisa ya? Oke, Pak Jo bisa. Sip. Oke, yang kedua yang bisa siapa? Berhasil. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Bisa ya? Oke, sekarang semuanya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mungkin, oke, Bu Winnie bisa maju kembali ke depan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan. Mungkin Pak Jihan, biasanya kalau Pak Jihan ini paling pintar kalau menjelaskan sesuatu ini. Menurut Pak Jihan, ketika Bapak mencoba membuka kepala tangan Pak Umar tadi hingga berhasil, apa yang Bapak lakukan hingga akhirnya kepala itu bisa terbuka? Oke, terima kasih Bu Elis waktunya. Jadi yang saya pikirkan bagaimana caranya supaya tangannya Pak Umar tadi bisa terbuka, karena di jempolnya Pak Umar tadi sedikit keluar, jadi itu sebagai celah untuk saya bisa masuk di situ. Jadi keluar satu, maka yang keempatnya akan keluar semuanya. Oh, jadi seperti itu. Berarti Anda berusaha untuk membuka itu tadi ya? Ya, tetapi dengan tetap mempertahankan tangan kanan saya dengan memasukkan jempol saya ke dalam supaya nggak bisa Bisa aja. Jadi Bapak juga tetap berusaha mempertahankan yang satunya, tapi yang satunya berusaha untuk membongkar. Terus alasan Bapak ketika diberikan permainan ini, ketika membuka
Apa alasan Bapak sehingga ingin benar-benar membuka kepalan tangan Bapak Umar tadi? Karena di dalam di depan tadi kita kan sudah janjian bahwa itu caranya seperti itu, maka saya juga berusaha untuk menepati caranya seperti itu. Oke, berarti Bapak ingin ingin mengikuti arahan tersebut dan yakin, Yakin bahwa bisa. proses itu bisa Bapak lakukan gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Jehan. Baik, terima kasih sungguh jawaban yang luar biasa ya dari Pak Jehan. Sekarang saya tanya ke Pak Umar. Oke, nah Pak Umar, tadi Bapak ada yang berhasil dibuka tangannya oleh Pak Jehan. Nah, bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak berusaha mempertahankan kepalan Bapak supaya menutup tadi, supaya tetap menutup? Perasaan saya berusaha sekuat tenaga mempertahankan kepalan saya, namun karena saya lengah dengan membiarkan ibu jari saya terbuka, sehingga mudah sekali untuk dibongkar pertahanan kepalan tangan saya. Wah, sayang sekali. Jadi sehingga mudah-mudahan di kemudian hari saya bisa lebih mahir dalam Mahir permainan lagi. ini gitu ya. Siap, Oke. betul. Ketika Bapak berusaha untuk tidak sampai terbuka, itu Bapak benar-benar berusaha menutup atau tidak? Tadi berusaha menutup, Berusaha berusaha menutup. keras menutup. Ya. Terus ketika itu terbuka paksa oleh Pak Jehan sebagai partner permainan ini tadi, perasaan yang Bapak rasakan bagaimana? Ikhlas, Oh, ikhlas. melepaskan, Oke, sesuatu. melepaskan. Ya. Berarti Ikhlas. pasrah, ikhlas ya. Berserah diri. Berserah diri. Ikhlas saja. Oke, siap. Baik, Ya, tepuk tangan terima untuk Pak kasih. Umar. Iya. Baik, terima kasih. Jadi menurut Bapak Ibu, tadi terima kasih ya untuk pada Pak J dan Pak Umar sudah mewakili untuk menjawab. Menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira ketika jenengan tadi menggenggam dan juga berusaha membuka, siapa pengendali tangan Bapak Ibu sekalian? Kita sendiri. Diri sendiri. kita sendiri. Ya, seperti halnya dalam penerapan budaya disiplin positif ya. Ketika kita berusaha untuk menerapkan disiplin kepada siswa, maka pemegang kendalinya adalah disiplin itu bisa berjalan ya di diri Bapak Ibu guru sekalian, ya di diri siswa itu juga. Jadi melalui kegiatan ini saya berusaha untuk menyamakan persepsi Bapak Ibu sekalian bahwa di mana adalah tergantung dari gurunya itu sendiri dan juga siswanya itu sendiri. Tapi yang paling utama adalah bagaimana guru itu bisa menerapkan budaya disiplin positif di sekolah dengan baik. Jadi mari kita samakan persepsi dan mudah-mudahan melalui kegiatan ini bukan tentang salah benar ya, tapi di mana kita walaupun mungkin dalam penjelasan nanti ke depannya mungkin ada hal yang berbeda dengan yang kita lakukan di lapangan. Harapan saya tapi mudah-mudahan ini bisa membantu memberikan gambaran bahwa oh ternyata disiplin positif itu seperti ini dan nantinya cara penerapannya itu ternyata seperti ini. Jadi kita sama-sama saling merefleksi dan evaluasi, kira-kira seperti itu. Oke, baik, ini seperti yang kita lihat di depan ya Bapak Ibu, bahwa menurut Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, beliau mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam nuansa yang merdeka. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita
harus bisa menerapkan disiplin, tetapi disiplin itu atau peraturan itu harus memerdekakan kita juga. Jadi kita tetap memiliki aturan, tapi kita dengan kesadaran sendiri, atau aturan itu tidak membuat kita menjadi tidak nyaman. Mungkin kita sambil pelan-pelan kita bahas ini, kita coba untuk memahami sedikit lebih sedikit tentang disiplin. Jadi dalam konteksnya Ki Hajar memang ingin mengajak kita bahwa dalam konteks pendidikan saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi memang Bapak Ki Hajar Dewantoro itu meyakini bahwa memang siswa itu memang sangat diperlukan untuk disiplin. Tetapi motivasi yang dibutuhkan untuk membutuhkan itu bukanlah motivasi yang eksternal atau dengan adanya paksaan, tapi adalah motivasi yang sifatnya internal. Nah, saya coba buka slide berikutnya ya Bapak Ibu agar memberikan gambaran. Jadi ini pertanyaan, ini bukan yang ini. Nah, ini disiplin positif. Jadi tujuan disiplin positif yaitu untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk mencapai pribadi yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai dalam hal ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu seperti apa sih? Ya seperti gotong royong, nilai-nilai seperti toleransi, nilai-nilai solidaritas, dan nilai-nilai yang lain. Nah, hal itulah yang dibutuhkan untuk bisa menguatkan siswa untuk memunculkan motivasi untuk bertindak atau berperilaku atau menerapkan disiplin seperti itu. Siswa yang dihukum push up. Oke. Contoh 2. Ini adalah seorang guru yang sedang menasihati siswa. Dan siswa itu seakan-akan terintimidasi atau seakan-akan dibuat merasa tahu, ya, terpojokkan, akhirnya merasa bersalah. Seperti itu. Kira-kira ini pernah Bapak Ibu alami atau lakukan selama ini? Pernah ya, oke. Nah, dalam penerapan disiplin positif, apa yang sebaiknya kita lakukan? Jadi begini Bapak Ibu, kalau di disiplin positif itu sebenarnya seperti ini. Jadi cara-cara yang tadi itu memang kalau untuk disiplin itu bisa dilakukan. Tapi ketika disiplin positif ini menjadi sesuatu hal yang cenderung bertentangan. Karena kalau menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi dalam disiplin positif diharapkan agar kita tidak boleh menjustifikasi siswa. Jadi ketika siswa itu mengalami masalah, kita harus memaknainya secara positif bahwa akan selalu ada alasan di balik permasalahan siswa itu tadi. Jadi kita samakan persepsi ya, bahwa bukan berarti apa yang kita lakukan selama ini salah, karena saya sendiri juga salah satu yang melakukan sebenarnya. Tapi kita berusaha untuk memahami penjelasan atau pemahaman disiplin positif yang saat ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, bahwa di mana kita memang harus menangani siswa secara lebih positif. Kita harus membuat perubahan dalam paradigma kita, bahwa anak itu tidak semerta-merta harus kita hukum, tidak semerta-merta harus kita buat dia terpojok dan lain-lain. Kenapa? Karena akhirnya itu malah justru hanya akan membuat trauma dan yang lain-lain apabila kita melakukan itu tidak secara tepat. Seperti itu. Nah, kenapa melalui disiplin positif ini harapannya adalah anak bisa menyadari atau memunculkan motivasi intrinsik. Akhirnya dia sadar, oh saya salah nih. Oh, bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat. Nah, nanti di penjelasan berikutnya kita akan mengarah bahwa bagaimana cara kita agar bisa melakukan penerapan disiplin positif itu seperti apa. Tapi memang awal-awal saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian
untuk mengubah pandangan terlebih dahulu agar kita menjadi satu persepsi yang sama. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yang pertama adalah selama ini paradigma tentang teori kontrol ya yang dilakukan oleh para guru, yaitu guru mengontrol murid. Jadi misalnya ketika kita nunggu push up, yang pengontrol adalah siapa? Guru. Siswa merasa bahwa ya karena itu guru maka dia mengikuti, tapi bukan karena kesadaran siswa itu sendiri. Nah, yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Contoh ngasih reward, kamu akan baik gini maka kamu akan seperti ini. Kita memberikan sugesti, tapi bukan karena kesadaran siswa itu sendiri, tapi karena memang kita yang membuat bahwa itu baik karena kita bilang itu baik. Nah, yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, seperti yang di dua. Contoh misalnya, kamu tahu kamu udah seperti ini, kamu membuat orang tuamu itu menangis, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Anak dibuat terpojokan, dibuat merasa bersalah. Dan akhirnya anak melakukan itu hanya untuk membahagiakan orang tua, bukan karena memang dia yang ingin berubah. Itu menurut Dr. William Glasser di ilusi yang ketiga. Nah, yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu belum tahu apa-apa, belum kenal dunia. Saya yang lebih tahu. Kamu itu harusnya seperti ini. Udah, kamu ikut aturan saya aja. Nah, keempat ini mau dirubah dalam budaya disiplin positif, di mana anak diajak bahwa guru harus berpihak pada murid, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwa memang anak itu harus sadar, dengan kesadaran itu dimunculkan dari motivasinya dia. Apabila belum, tugas guru untuk membimbing agar anak memunculkan kesadaran seperti itu. Kira-kira hal itu memerlukan waktu cepat atau lambat, Bapak Ibu? Lama. Oleh karena itu akan menjadi lebih lama kalau kita tidak memiliki persepsi yang sama. Akhirnya kita kan apabila kita tidak memiliki persepsi yang sama, persepsi itu akan terbagi dua. Tetap mempertahankan gaya lama dan setengah menerima gaya baru, atau tidak benar-benar menerima baru dan tetap mempertahankan yang lama. Sementara melalui disiplin positif menurut kurikulum dalam kurikulum mereka, penerapannya kita diharapkan sudah untuk memulai cara yang baru. Oleh karena itu ya ini anggap saja sebagai pembelajaran ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa membuat paradigma kita menjadi berubah pelan-pelan, sedikit-sedikit seperti kata Bapak Stephen tadi itu ya. Bapak Stephen L. Covey ini. Nah, pelan-pelan kita berusaha untuk menyamakan persepsi seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa membuat Bapak Ibu menjadi memahami tentang disiplin positif. Adalah tentang motivasi perilaku. Oke, kita masuk. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam slide selanjutnya, yaitu adalah tentang 3 motivasi perilaku manusia. Jadi seperti yang kita bahas bahwa tujuan disiplin positif adalah untuk adalah untuk menanamkan motivasi. Nah, sebelum itu kita harus tahu kira-kira apa sih motivasi yang bisa dimunculkan. Nah, saya akan menjelaskan 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, atau dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita bahas dulu yang pertama ya. Jadi motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, biasanya ini adalah motivasi yang muncul ya. Jadi di mana orang melakukan sesuatu karena nggak pengen dihukum, seperti itu. Orang melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Jadi misalnya mereka akhirnya motivasi ini muncul akhirnya membuat mereka nggak nyaman. Ya udah akhirnya mereka melakukan sesuatu, tapi akhirnya mereka ada muncul reaksi ketidaknyamanan dalam diri mereka. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi orang termotivasi karena ada sesuatu yang mereka inginkan, sesuatu yang membuat mereka menggerakkan. Jadi ada pamrihnya seperti itu. Yang ketiga, mereka akan jadi orang yang mereka ingin diakui. Ada rasa ingin haus akan pengakuan atau haus akan pujian. Kemudian yang selanjutnya adalah
kebutuhan dasar manusia. Saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenal tentang apa sih kebutuhan dasar manusia itu, tentang 5 kebutuhan dasar manusia atau hierarchy of needs. Kalau yang saya putar kebetulan saya menemukan videonya tentang teori Maslow. Bapak Maslow, jadi Bapak Abraham Maslow ini adalah pakar psikologi, yaitu pendiri aliran humanistik, di mana dia tentang menjelaskan bahwa ternyata kebutuhan manusia itu seperti ini, kayak gitu. Monggo Bapak Ibu bisa disimak baik-baik dari video Maslow ini tadi. Pernah nggak sih lo ngerasa terlalu dikendaliin sama kekurangan-kekurangan yang lo rasain di hidup lo? Lo nyari uang biar gak kurang makan, lo bangun hubungan sama orang lain biar gak kurang temen, lo berusaha jadi yang terbaik biar gak diremehin sama orang atau kurang hormat dari orang lain. Akibatnya mungkin beberapa dari kita cuma fokus sama apa yang bikin kita aman dan nyaman. Dan seringkali kita juga ngelakuin hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai mungkin sama diri kita. Tapi karena hal ini membuat kita aman, jadinya diterusin aja. Atau lo jadi ngerasa hidup lo nggak bermakna dan stagnan. Lo nggak ngerasa berkembang dan ngerasa hidup lo tuh gitu-gitu aja. Nah, tahu nggak sih bahwa masalah yang lo alami sebenarnya pernah dibahas sama psikolog. Salah satu psikolog terkenal bernama Abraham Maslow. Lebih tepatnya di teori hierarchy of needs. Nah, teori inilah yang bakal gue bahas di sini. Mulai dari artinya, fungsinya, dan gimana caranya untuk mengaplikasikannya dalam hidup lo supaya lo bisa sesuai sama tagline 1% yaitu hidup seutuhnya. Oke? So, stay tune biar lo bisa ngerti dan dapetin insight sekaligus pencerahan dari teori ini secara menyeluruh. Nah, sebelumnya tapi gue mau minta teman-teman buat jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channelnya biar lo gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari 1%. Oke, so apa itu teori hierarchy of needs? Nah, mungkin sebelum ngebahas teorinya, kita bisa ngebahas dikit nih tentang pencetusnya, yaitu Abraham Maslow. Maslow adalah psikolog pendiri aliran humanistik. Dan dulu dia tuh pengen tahu sebenarnya apa sih motivasi hidup dari orang-orang gitu. Akhirnya dia nyari tahu hal-hal apa aja nih yang bisa ngebuat hidup seseorang itu bahagia, meaningful gitu ya, dan apa yang bisa dilakuin demi mencapainya. Nah, Maslow itu menganggap ilmu psikologi bisa menjawab pertanyaan itu, yang sebenarnya waktu itu mungkin belum bisa terjawab sama ilmu lain. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah lulus kuliah, Maslow mencetuskan teori hierarchy of needs atau biasa disebut sebagai Maslow's Pyramid of Needs. Bisa lo lihat di gambar ya. Jadi sesuai dengan namanya, teori ini digambarin sebagai piramida. Dan ada 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya manusia itu bisa hidup bahagia, bisa sehat mental, dan bisa hidup meaningful gitu, baik secara fisik maupun psikologis. Untuk bisa lanjut ke level yang lebih atas, kalau menurut Maslow ya, kebutuhan di level bawah itu memang itu sedikit banyak harus terpenuhi dulu. Kenapa? Karena level-level bawah memang paling dasar untuk bertahan hidup. Well, gak 100% tercapai juga gak apa-apa. Asal orang tersebut ngerasa udah cukup, mereka bisa naik ke hierarki yang selanjutnya gitu. Mulai dari kebutuhan paling dasar di level paling bawah yaitu kebutuhan tubuh, misalnya makanan, minuman, istirahat, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, di level kedua, ada kebutuhan akan keamanan. Kita perlu ngerasa bahwa kita bisa melindungi diri dari ancaman. Kebutuhan di sini misalnya kesehatan, keselamatan, atau keamanan secara finansial. Untuk memenuhi kebutuhan ini, yang kita lakuin adalah biasanya nyari kerja, nabung, bayar asuransi, dan lain sebagainya. Nah, Maslow nyebut level pertama dan kedua tadi sebagai basic needs atau kebutuhan dasar. Nah, lanjut ke level ketiga, ini ada seputar hubungan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta dan penerimaan dari orang lain. Yang bisa ngemuasin kebutuhan ini biasanya adalah keluarga, teman, pacar, komunitas gitu. Habis itu kita naik lagi ke level keempat, yaitu kebutuhan akan harga diri, gitu, self-esteem, yaitu biasanya apresiasi dan hormat dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, biasanya kita melakukan berbagai hal yang bisa bikin makin percaya diri. Misalnya jadi juara lomba, atlet terkenal, karir bagus, dan lain sebagainya. Nah, level ketiga dan keempat disebut sebagai psychological needs atau kebutuhan psikologis. Terakhir, ada kebutuhan yang menurut Maslow paling penting dalam mencapai hidup yang bermakna, yaitu aktualisasi diri atau kebutuhan untuk hidup sesuai potensi gitu. Jadi, mengaktualisasikan semua potensi yang mereka miliki seutuhnya gitu. Jadi hidup seutuhnya. Nah, di dalam tulisannya, Maslow sendiri bilang bahwa
Sebenarnya kita harus berdamai dengan diri sendiri dan menjadi apa yang dikehendaki pada kita gitu. Dengan kata lain, tiap orang tuh sebenarnya harus tahu apa yang pengen dilakuin dan mendalami hal yang pengen dilakuin gitu. Nah, selain dikelompokin jadi kebutuhan dasar dan psikologis, Maslow juga mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan ini berdasarkan motivasi kita untuk mencapainya. Jadi gini, 4 kebutuhan terbawah, kebutuhan tubuh, keamanan, cinta, dan self-esteem itu masuk ke dalam kategori kebutuhan yang didorong sama adanya rasa gak puas. Rasa bahwa lo kekurangan sesuatu atau singkatnya, rasa takut dan cemas. Misalnya lo makan karena lapar, pengen dihormati karena takut diremehin, pengen dicintai karena takut sendirian. Motivasi ini sebenarnya disebut sebagai D-needs atau deficiency needs. Atau lo butuh karena memang lo ngerasa kurang. Nah, yang satu paling atas, aktualisasi diri, itu dikendaliinnya sama perasaan di mana lo pengen hidup sesuai dengan potensi lo. Jadi tujuan lo tuh nggak cuman untuk merasa aman aja, tapi juga untuk merasa puas karena udah berusaha mengembangkan potensi lo. Motivasi ini disebut sebagai B-needs atau being needs, yaitu kebutuhan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan potensi. Well, sebenarnya mungkin teori ini kelihatan simpel dan udah jelas juga bahwa kita memang butuh hal-hal yang disebutin gitu. Tapi pada kenyataannya seringkali orang-orang nggak sadar bahwa kita butuh hal-hal tersebut secara seimbang. Maksudnya gimana? Jadi gini, ada orang-orang yang bersikap gak acuh sama kondisi finansial mereka dan cuma fokus ngelakuin apa yang dia rasa ngebuatnya bahagia. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang terlalu materialistis, sangat materialistis gitu ya, sangat fokus sama pekerjaan, gaji, uang, dan lain sebagainya, dan mungkin mengabaikan kebahagiaan mereka. Nah, menurut Maslow, sebenarnya gaya hidup keduanya itu bisa dibilang salah. Kita perlu sadar bahwa hal material dan psikologis harusnya seimbang. Kalau menurut Maslow ya, kita bisa ngerasa bahagia dan punya karir bagus di saat yang sama gitu. Karena emang pada dasarnya kita butuh kerjaan yang bisa menghidupi kita, sambil kita juga ngelakuin apa yang sesuai potensi diri kita sebagai usaha memaknai hidup. Selain itu, lo juga mungkin secara gak sadar lebih sering dimotivasi sama D-needs dibandingkan sama B-needs. Sehingga lo cuma fokus sama gimana biar ngerasa aman dan nyaman, padahal secara nggak sadar, lo juga sebenarnya perlu untuk memenuhi kebutuhan lo akan aktualisasi diri. Nah, bisa jadi karena hal-hal inilah lo ngerasa hidup lo tuh nggak bermakna dan mungkin nggak berkembang gitu. Terus gimana cara buat lo mengaplikasikan teori ini biar lo bisa hidup seutuhnya? Well, ada beberapa tips yang bisa gue kasih. Pertama, lo bisa jadi fleksibel tapi juga stabil gitu, jadi seimbang. Teori piramida kebutuhan Maslow ini nekenin bahwa lo butuh ngelakuin hal-hal yang lo pengen untuk aktualisasi diri. Tapi di saat yang sama lo juga butuh hal-hal materialistis, kayak misalnya uang, makanan yang cukup, kesehatan, dan lain sebagainya. Singkatnya, lo butuh berkembang tapi juga butuh ngerasa aman. Nah, cara mencapai kedua hal ini adalah dengan satu, memiliki goals yang stabil, dan yang kedua, tetap fleksibel dalam mengeksplor diri. Maksudnya gimana? Goals yang stabil berarti lo mengetahui keinginan lo supaya lo gak terombang-ambing sama perkembangan yang ada di sekitar lo, atau pendapat orang-orang lain. Jadi, lo perlu tahu apa aja nilai dan tujuan yang lo pegang, biar lo yakin bahwa lo udah punya apa yang dibutuhin untuk mengembangkan diri. Banyak orang gak tahu nilai apa yang mereka pegang, sehingga jadinya ya, mereka gak pernah ngerasa aman atau ngerasa cukup. Selalu ngerasa kurang, ngerasa hampa gitu. Misalnya ngelihat orang lain nilainya lebih bagus, langsung ngerasa bodoh. Atau ngelihat orang lain gajinya lebih gede, langsung ngerasa miskin. Padahal tiap orang punya tujuan dan nilai yang beda. Jadi usaha yang dilakukan juga beda-beda. Nah, kalau fleksibilitas artinya lo mau mengekspos diri lo ke berbagai pengalaman dan apa yang tersedia buat lo. Cara lo tahu potensi lo adalah dengan bertanya ke diri lo sendiri. Apa sih hal yang paling mendominasi hidup dan pikiran lo selama ini? Banyak orang, mungkin termasuk lo, udah punya potensi. Udah punya minat, bakat di suatu bidang tertentu. Cuman secara gak sadar, menolak aja gitu untuk menghidupinya gitu. Atau gak dilakuin aja, karena ngerasa potensinya tuh gak bisa dijadiin kerjaan. Atau misal takut sama pendapat orang, dan lain sebagainya. Nah, ketika lo udah sadar apa yang mungkin jadi potensi lo, pilihlah pengalaman-pengalaman yang berkaitan dan membuat lo merasa antusias. Dalam prosesnya, lo bisa coba biarin pengalaman itu ngebawa lo ke pengalaman-pengalaman baru yang lo rasa sesuai sama diri lo. Itu tips yang pertama. Yang kedua, ketahuilah apa kelebihan-kelebihan lo dan gunakan hal-hal tersebut. Penelitian udah ngebuktiin bahwa dengan melakukan hal ini, lo bakalan ngerasa lebih aktif dan ngejalanin hidup dan memilih pilihan-pilihan yang sesuai dengan diri lo. Jadi lo gak ngerasa terasingkan dari diri sendiri gitu. 1% pernah ngebahas tentang gimana cara tahu kelebihan diri, dan lo bisa cek di video YouTube sebelumnya yang berjudul Cara Menemukan Kelebihan Diri. Nah, dalam proses menggunakan kelebihan-kelebihan lo, jangan lupa juga untuk dikembangin gitu. Maksudnya gimana? Jadi jangan lupa juga buat ngambil resiko dan hadapi tantangan-tantangan yang ada.
Walaupun kadang tantangan itu ngebuat lo takut, cemas, atau ragu. Tapi inget aja bahwa lo memang butuh untuk mengaktualisasikan diri. Jadi hal-hal sulit memang harus dilalui. Well, tapi tenang aja, karena nggak seharusnya juga kok lo 100% termotivasi sama pengembangan diri dan mengambil resiko tanpa pertimbangan yang matang gitu. Pada dasarnya lo juga butuh rasa aman, cuman proporsi keduanya memang berbeda. Kalau kata Maslow, kebutuhan aktualisasi itu cenderung lebih penting daripada kebutuhan untuk merasa aman. Kalau lo bingung, memang ya balik lagi aja ke piramidanya. Kalau lo udah ngerasa memenuhi kebutuhan dasar, berarti alasan lo takut mungkin simply karena lo gak mau keluar dari zona nyaman. Kalau gini ya lebih baik lo beraniin diri dan hadapi tantangan yang ada. Kalau setelah nonton video-video dan nyoba sendiri lo masih susah nih, masih kesulitan untuk menemukan kelebihan dan nilai yang lo pegang, lo sebenarnya bisa coba untuk mengedukasi diri lo dengan ikut mentoring 1%. Nah, saat mentoring, biasanya ya, gue selaku mentor bakalan ngasih klien gue worksheet yang bisa menyadarkan apa aja kelebihan yang mereka punya selama ini. Contohnya self-knowledge worksheet atau personal values worksheet. Supaya apa? Supaya mereka tahu nilai dan prinsip apa yang mereka pegang. Selain worksheet, lo juga bisa dapat pandangan objektif mengenai masalah lo dari mentor 1%. Lo bisa dapat tes-tes psikologis, sekalian interpretasi dan juga insights-nya. Mentoring ini datang dalam banyak paket dan cara bayarnya juga banyak. Bahkan lo bisa bayar pakai GoPay Pay Later misalnya. Kalau lo lagi gak punya uang sekarang gitu. So, kalau misalnya lo mau tahu lebih lanjut, silakan lo bisa cek link di description box buat ngeliat lebih lanjut gitu ya, paket-paketnya. Lo dapat apa aja, karena bakal dapat banyak sih, psikotes, worksheet, dan lain sebagainya. Nah, tips yang kedua itu kayak gitu. Yang ketiga, lo bisa coba sadari konflik internal yang lo miliki. Apakah lo udah ngelakuin hal yang pengen lo lakuin? Kalau lo masih hidup di jalan yang sebenarnya lo gak inginkan, lo bakalan sulit mengekspresikan diri lo. Bayangin gini, ketika lo terpaksa ngelakuin suatu hal, ada kemungkinan besar lo ngerasa nggak jadi diri sendiri dan nggak punya kebebasan gitu. Padahal menurut penelitian, ekspresi diri dan perasaan bahwa lo punya kebebasan itu penting banget lo punya gitu. Biar apa? Biar lo mampu memilih hal yang membuat lo berkembang, bukan sekedar fokus ngurangin rasa takut doang. Nah, dari tadi kan kita udah bahas banyak nih tentang teori piramida kebutuhan ya, hierarchy of needs oleh Maslow. Mulai dari artinya, pembagiannya, sampai ke gimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari lo. Nah, terakhir gue pengen mengutip kata-kata Maslow yang mungkin bakal menginspirasi lo. Nah, lo bisa baca ya. A musician must make music. An artist must paint. A poet must write. If he is to be ultimately at peace with himself. Artinya, kalau lo mau merasa damai dengan diri lo sendiri, ya lo lakuinlah hal-hal yang sesuai dengan potensi lo. Oke? Sekian dari gue, semoga video ini bisa ngebuat lo menjadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks. Tersebut seperti itu. Terus kemudian berikutnya keyakinan kelas. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, terkait dengan hal ini, hal yang perlu kita pelajari juga tentang keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu perlu diterapkan di awal, Bapak Ibu. Jadi ini seperti yang sudah saya lakukan kemarin. Jadi saya itu sempat melakukan keyakinan kelas. Jadi saya menyebarkan, bisa Bapak Ibu simak.
bisa Bapak Ibu lihat dari contoh di depan bahwa ini adalah salah satu keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas LPKC 1 pada saat itu kebetulan. Jadi saya minta mereka untuk berkomitmen, dan kemudian komitmen itu adalah siswa-siswi sendiri yang melaksanakan. Dan kemudian kita berfoto bersama sebagai bukti bahwa kita memang mendukung komitmen itu dijalankan. Perlunya keyakinan kelas ini apa sih? Jadi keyakinan kelas ini adalah untuk memunculkan komitmen dari diri. Jadi di mana siswa keyakinan itu memang muncul dari diri siswa itu sendiri. Di mana memang kalau dalam hal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa nilai-nilai kebajikan itu muncul ya dari diri siswa itu sendiri. Dalam wujud apa? Keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kita belajar tentang restitusi 5 posisi kontrol. Sekarang sebelum kita masuk kegiatan untuk memahami apa sih 5 posisi kontrol ini dalam restitusi, nah saya akan berikan 2 pertanyaan tematik. Ada 2 situasi nih. Yang pertama adalah ada suatu situasi di mana Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Jadi Tisa dan Hana ini murid ya. Terus dia masuk ke ruangan Bu Dewi, kepala sekolah, yang dimana Bu Dewi ini adalah kepala sekolah SMA Makmur. Nah, Bu Dewi ini baru saja mendapat pengaduan dari Bu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Terus ada yang kedua, situasi kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya, dan kemudian hal ini sudah sangat mengganggu. Dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran itu mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Sekarang saya ingin Bapak Ibu sekalian yang deretan sebelah sini, jadi dari Pak J kemudian sampai dengan Bu Bibi dan Bu Kiki dan Pak Umar dan Bu Lulu, atau Bu Lulu nggak usah, nanti Bu Lulu ikut yang satunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jenengan coba menyikapi apabila jadi Bu Dewi, dan bagaimana cara Bapak Ibu sekalian menyikapi apabila menjadi Bu Dewi dalam menghadapi persoalan di situasi 1, yaitu untuk kasus Tisa dan Hana. Nah, yang Bu Anissa dan Bu Wuri akan menyikapi apabila jenengan jadi guru dalam menyikapi kasus yang dialami oleh Anto. Oke, saya berikan waktu untuk berdiskusi. Monggo jenengan berdiskusi. Terima kasih. Kita bisa sekarang sudah paham ya bahwa memang kita memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyikapi kedua kasus tersebut. Jadi begini Bapak Ibu sebenarnya tentang restitusi kontrol ya. Jadi Diana Gosen dalam bukunya mengumpulkan bahwa guru itu perlu meninjau kembali tentang penerapan disiplinan di ruang kelas. Jadi kalau dari kasusnya Dewi, misalnya yang pertama tadi ya, saya geser seperti yang dikatakan oleh Bu Winnie bahwa memang kita perlu tahu dulu alasannya apa sih kok bisa sampai Tisa dan Hana, si Hana ini menggunakan kata-kata kasar. Jadi memang kita nggak boleh berat sebelah seperti itu. Nah ini sebenarnya mendukung ya kalau dalam penerapan restitusi. Jadi kalau dalam penerapan restitusi itu ada 5 kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ya. Jadi yang pertama adalah penghukum, kedua adalah pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, kemudian keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Posisi terakhir ini adalah posisi yang ideal sebenarnya Bapak Ibu ya. Di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya dia sendiri. Jadi guru mengajak murid untuk memunculkan motivasi untuk mau menyelesaikan permasalahan murid itu sendiri. Jadi tidak semata-mata kita langsung menuduh, memaksa, dan yang lain-lain seperti 4 posisi yang sebelumnya. Tapi diharapkan kita bisa menjadi manajer, mengajak murid untuk memunculkan motivasi. Kira-kira apa yang membuat anak ini seperti ini, dan kemudian bagaimana cara dia untuk mengatasi. Nah kita harus tahu cara-cara untuk bisa mengungkap hal itu muncul. Jadi murid itu
Baik Bapak Ibu sekalian, berikut adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tahapannya. Pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di mana kita berusaha untuk menstabilkan identitas siswa dengan cara bahwa kita menerima kesalahan siswa itu tersebut, bahwa di mana kita mampu meyakini bahwa memang siswa itu pasti pernah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Siswa kita pun seperti itu, pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak boleh datang dengan asumsi-asumsi tertentu, tidak boleh menerima mereka dengan asumsi-asumsi tertentu, tapi kita kosongkan pikiran mereka dan kita berusaha menampakkan kepada mereka bahwa memang kita bisa menerima kesalahan mereka dan kita menyadarkan mereka bahwa ya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang memang bisa kita maklumi, walaupun memang hal itu perlu untuk kita cari solusinya untuk memecahkan secara bersama-sama. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, bahwa setiap siswa kita pasti memiliki alasan kenapa sih kok melakukan hal seperti itu. Nah, kita gali itu secara perlahan-lahan dengan teknik pemberian pertanyaan pancingan yang tepat sampai siswa kita, Bapak Ibu, mau membuka diri, mau jujur kepada kita, menjelaskan kenapa sih kok dia sampai seperti itu. Ketika siswa kita mampu membuka diri, ketika siswa mampu menjelaskan dengan jujur, mau terbuka, maka disitulah kita tahapan pada validasi ini bisa tercapai dengan baik atau bisa tepat sasaran. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita kembalikan kepada pada siswa kita tadi bahwa keyakinan apa sih yang kita sepakati, keyakinan apa yang mereka yakini, dan nilai-nilai kebajikan apa yang mereka pegang, prinsip apa yang mereka pegang selama ini. Contoh, kita punya siswa, salah satu siswa tidak sengaja melakukan kesalahan ini. Ketika di upacara tidak sengaja dia meludah, seperti itu. Nah, ada baiknya kita panggil siswa tersebut, kita tanya setelah kita melakukan kedua tahapan sebelumnya, kemudian kira-kira kita tanya lagi, kira-kira apa yang dia yakini gitu. Apabila siswa ini kita mampu menerapkan yang ketiga secara tepat, maka dia pasti akan menjawab bahwa ya saya tahu bahwa saya salah gitu. Kemudian bahwa walaupun tidak sadar, tapi tetap apa yang saya lakukan tidak sopan. Kemudian ketika tanya, kemudian apa yang harus diperbaiki dari hal itu? Misalnya dia menawarkan untuk, ya saya mungkin harus minta maaf dan jujur. Atau mungkin yang kedua, mungkin saya menginginkan sesuatu hal yang bisa merubah diri saya, seperti misalnya saya diberikan tugas atau seperti apa. Tapi hal ini harus muncul dari diri siswa itu sendiri. Jadi apabila memang dia memiliki nilai-nilai kebajikan, maka dia akan mampu untuk mengakui kesalahan. Dia akan mampu untuk merefleksikan diri, dia akan mampu, dan selanjutnya kita akan mampu untuk mengarahkan apa sih langkah perbaikan untuk bisa mengatasi masalah siswa itu sendiri. Kira-kira seperti inilah contoh dari segitiga restitusi. Kita melihat yang video kedua, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Kita tadi sudah mendengar penjelasan tentang segitiga restitusi. Sekarang kita lihat video ini dulu.
Disiplin. Garis 2 berarti. Sip. Terima kasih Kak. Sudah sampai di forum diskusi. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau menyimak tentang penjelasan presentasi tentang disiplin positif yang sudah saya paparkan. Sekarang saya minta kira-kira siapa yang ingin bertanya, yang mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang kurang paham dari penjelasan saya, yang masih memiliki pertanyaan yang mungkin menggelitik tentang apa sih disiplin positif ini, atau apa sih penerapannya itu gimana sih, nah kayak gitu. Monggo silakan. Siapa dulu? Oh, Bu Anissa dulu. Oh, Bu Anissa, Bu Kiki. Oke, ada lagi mungkin yang lain yang mau bertanya? Bu ini. Oke, baik, kalau gitu Bu Anissa dulu ya. Oke, monggo silakan Bu Anissa. Terima kasih untuk waktunya Bu Elis. Yang ingin saya tanyakan adalah apabila siswa melanggar keyakinan kelas, menurut Bu Elis bagaimana? Oke, baik, saya langsung jawab ya. Terkait dengan keyakinan kelas, jadi memang di disiplin positif kita memang utamanya itu harus memiliki keyakinan kelas ya, harus ada komitmen. Jadi ketika nanti melanggar akan dikembalikan kepada siswa itu sendiri. Jadi kesepakatannya seperti apa? Kalau memang kesepakatan itu bisa dipatuhi, maka kita minta siswa itu untuk membuat kesepakatan baru, atau kita minta siswa itu untuk mengkoreksi atau membenahi apa sih yang menjadi kendala siswa. Kita bedah satu-satu, kita ajak siswa tersebut berdialog sampai akhirnya siswa itu benar-benar bisa membuat kesepakatan yang memang bisa dia jalankan pada akhirnya. Memang akan membutuhkan waktu, tapi nggak apa-apa, kita ajak siswa itu untuk mampu memecahkan masalah dia sendiri. Kira-kira dari sini mungkin apakah sudah cukup jelas? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bu Kiki dulu ya. Oke, monggo Bu Kiki. Ini Bu Elis yang ingin saya tanyakan. Berarti ini untuk disiplin positif ini untuk penggunaan kekerasan ini tidak dibenarkan ya Bu ya? Iya. Adanya hukuman di dalam disiplin positif ini. Jadi gini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di presentasi bahwa memang kita sama persepsi tadi ya. Jadi memang tidak boleh ada hukuman lagi, tidak boleh ada penghargaan dan yang lain-lain. Tapi kita ajak gimana cara kita sih sebenarnya. Jadi gimana cara kita untuk bisa membuat siswa itu sadar. Jadi memang itu dimulai dari guru itu sendiri. Makanya kita harus benar-benar berusaha untuk memahami konsep ini dulu. Ketika kita benar-benar sudah mampu mengubah paradigma kita, bergeser dari cara lama ke cara baru, yaitu melalui budaya disiplin positif, maka saya yakin bahwa kita akan mudah beradaptasi dengan konsep ini, di mana kita nggak akan terbiasa kasih hukuman, tapi kita biasa untuk selalu melakukan pendekatan interpersonal pada siswa. Menurut saya pemaparan yang diberikan oleh Bu Elis sangat bagus sekali ya. Ternyata saya tersadar dari sini, ternyata reward sama punishment itu ternyata tidak berdampak apa-apa kepada siswa, dan ketiga restitusi lah yang memang sangat bagus diterapkan kepada siswa untuk membentuk disiplin positif. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Elis, apalagi materinya sangat menarik mengenai disiplin positif. Di sini saya dapat mengetahui ya, gimana caranya siswa kami dituntut untuk melakukan disiplin positif, langkah-langkahnya seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Elis tadi, sangat membantu saya sebagai staf kesiswaan khususnya untuk mendorong supaya anak-anak SMK Negeri 11 bisa melakukan disiplin positif dengan maksimal. Terima kasih banyak Bu Elis, semangat selalu, sukses selalu. Pesan-kesan saya mengikuti seminar dari Bu Elis ini, saya jadi tahu nih ternyata kalau pembelajaran tidak hanya harus di-push aja, tapi juga harus diberikan ice breaking, kemudian diberikan pembelajaran yang menyenangkan agar dia juga tercipta disiplin positif dari dirinya sendiri. Terima kasih Bu Elis, sukses selalu.
Bagaimana Bapak Ibu? Sudahkah Bapak Ibu menonton sampai selesai video tentang budaya positif yang sudah saya implementasikan di sekolah? Kira-kira berikut adalah sebagian besar kegiatan yang sudah saya lakukan. Semoga bisa menginspirasi, dan kemudian saya sangat butuh sekali kritik, komentar, dan saran. Silahkan jangan lupa untuk menuliskan di kolom komentar. Terima kasih, salam sehat selalu.